Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami di sini dari kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang membahas mengenai poligami atau ta'adud al-zaujat. Adapun yang akan kami bahas untuk yang pertama adalah definisi poligami. Secara etimologis, istilah poligami berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata pokok, yaitu polu dan gemin. Polu yang berarti banyak dan gemin berarti kawin. Jadi poligami itu berarti perkawinan yang banyak. Pengertian etimologis tersebut dapat dijabarkan dan dipahami bahwa poligami merupakan perkawinan dengan salah satu pihak suami mengawini lebih dari seorang istri dalam waktu yang bersamaan. Adapun dalam istilah-istilah kitab fikih, poligami disebut dengan ta'adud al-zaujat yang berarti banyak istri. Sedangkan secara istilah diartikan sebagai kebolehan mengawini perempuan 2, 3 atau 4 kalau bisa berlaku adil. Kebanyakan dari mereka melakukan dengan cara yang begitu mudah. Bahkan pada kenyataannya poligami dilakukan mereka semata-mata untuk kepentingan pribadi, yakni untuk memuaskan hawa nafsu atau nafsu birahi. Dan selanjutnya adalah dasar hukum poligami. Islam memperbolehkan poligami dengan jumlah wanita yang terbatas dan tidak mengharuskan umatnya melaksanakan monogami. Pada prinsipnya, seorang laki-laki hanya memiliki seorang istri dan sebaliknya seorang istri hanya memiliki seorang suami. Dalil yang dijadikan landasan kebolehan poligami sesuai firman Allah pada surat An-Nisa ayat 3 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim wa in khiftum ala tufsidu fil yatama fa'unkihu ma tabalakum min nisa'i masna wa thulatha wa ruba wa in khiftum ala ta'dilu fawahidatan aw malakat aymanukum dalika adna alal ta'ulu, yang artinya, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Shadaqallahul adzim. Adapun sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, An Ibni Umar an-Naghaliyan bin Salama Thaqafi aslam walahu ashrahu niswati fil jahiliyah faslamna ma'ahu famrohu nabiyuna sallallahu alaihi wasallam ayyatakhayyara arba'an minhuna, rawahu Tirmidzi, yang artinya dari Ibnu Umar bahwa Ghailan bin Salama At-Thaqafi masuk Islam, sedangkan ia mempunyai 10 orang istri pada zaman jahiliyah, lalu mereka juga masuk Islam bersamanya. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ghailan untuk memilih atau mempertahankan 4 di antara mereka. Hadis riwayat Tirmidzi. Selanjutnya adalah mengenai alasan poligami. Menurut kompilasi hukum Islam atau KHI pada pasal 57 bab 9 mengenai beristri lebih dari satu orang, pengadilan agama hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: pertama, istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri. Kedua, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Ketiga, istri tidak dapat melahirkan keturunan. Sedangkan kondisi-kondisi yang memperbolehkan poligami menurut Al-Maraghi adalah: 1. Apabila suami beristrikan mandul sedangkan ia sangat mengharapkan keturunan. Dan yang kedua, bila istri sudah tua dan mencapai umur menopause atau tidak haid dan suami mampu memberi nafkah lebih dari seorang istri. Yang ketiga, demi terpeliharanya kehormatan diri atau tidak terjerumus dalam perzinahan karena kapasitas seksual suami mendorong untuk berpoligami. Yang keempat, bila diketahui hasil sensus penduduk bahwa kaum wanita lebih banyak daripada kaum pria dengan perbedaan yang mencolok. Hakikat keadilan. Poligami diperbolehkan dalam hukum Islam asalkan suami dapat berlaku adil, karena pada hakikatnya perlakuan adil dalam lahiriah ataupun batiniah sangatlah susah. Yang telah diriwayatkan oleh hadis yang berbunyi, barang siapa memiliki 2 orang istri dan ia lebih condong kepada salah satu di antara keduanya, maka ia akan datang pada hari kiamat kelak dengan bahu miring. Hadis riwayat Abu Daud.
Syarat laki-laki dalam berpoligami yaitu yang pertama, bersifat adil sama dengan bersifat kualitatif. Yang kedua, kemaslahatan dapat memperbaiki kemaslahatannya. Hikmah poligami yang pertama, merupakan karunia Allah. Yang kedua, memperbesar jumlah umat. Yang ketiga, mengurangi jumlah janda. Yang terakhir, antisipasi jumlah wanita yang sangat banyak. Adapun prosedur poligami yaitu asas monogami lebih ditegaskan lagi di dalam bunyi pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Akan tetapi, Undang-Undang Perkawinan Alhamdulillah, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.